Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Seorang pria kaya menikahi wanita yang sedang hamil, bukan karena cinta, tapi karena belas kasihan. Namun, tanpa disadari, perasaan itu berubah. Saksikan sampai akhir, dan jangan lupa like, komentar, serta subscribe. Selamat menyaksikan. Irfan menyesap kopinya dengan pandangan kosong ke arah jendela kantornya yang luas. Di luar sana, gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, mencerminkan kejayaan yang telah ia raih selama bertahun-tahun. Namun, entah mengapa, semua pencapaian itu terasa hambar. Kehidupannya yang bergelimang harta justru terasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia terbiasa hidup sendiri, fokus pada bisnis tanpa pernah benar-benar peduli pada orang lain. Hingga suatu hari, matanya tanpa sengaja menangkap sosok seorang wanita yang duduk di pantry kantor dengan wajah tertunduk lesu. Bahunya bergetar pelan seolah sedang menahan tangis. Wanita itu adalah Anissa, seorang pelayan kantor yang selama ini nyaris tak pernah menarik perhatiannya. Ia selalu bekerja dalam diam, membersihkan ruangan tanpa keluhan, dan menyapa setiap orang dengan senyum tipis. Namun hari itu, Anissa tampak berbeda. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong, dan kedua tangannya gemetar saat memegang segelas air putih. Irfan yang awalnya hendak mengabaikan, justru terpaku saat melihat Anissa perlahan menelungkupkan wajahnya di meja, menangis tanpa suara. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendesaknya untuk mendekat, meski ia sendiri tak mengerti alasannya. Tak lama kemudian, seorang karyawan lain masuk ke pantry dan tanpa sadar membocorkan sebuah fakta yang mengejutkan Irfan. Kasihan Anissa, sudah hamil besar, tapi ditinggal pacarnya begitu saja. Katanya sih, cowoknya nggak mau tanggung jawab. Suara lirih itu terdengar seperti ledakan di kepala Irfan. Ia menoleh ke arah Anissa yang masih terisak dalam diam. Mata Irfan menangkap perutnya yang mulai membesar, tersembunyi di balik seragamnya yang longgar. Sesuatu dalam dadanya terasa nyeri, perasaan yang jarang sekali ia rasakan. Sepanjang hari itu, Irfan tak bisa mengalihkan pikirannya dari Anissa. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pria tega meninggalkan wanita yang tengah mengandung anaknya? Bagaimana Anissa bisa bertahan menghadapi semuanya sendirian? Ia tahu bahwa kehidupan tak selalu adil, tetapi melihat kenyataan ini langsung di depan matanya membuatnya merasa geram. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya seperti menolak untuk membiarkan Anissa menderita begitu saja. Malamnya, Irfan masih terjaga di apartemen mewahnya. Ia duduk di ruang kerja dengan segelas anggur di tangan, memikirkan keputusan yang bahkan tidak masuk akal baginya sendiri. Ia bukan pria yang mudah tergerak oleh belas kasihan, tetapi ada sesuatu tentang Anissa yang membuatnya ingin melakukan sesuatu. Bukan karena ia merasa bertanggung jawab, bukan karena ia mengenal Anissa dengan baik, tetapi lebih kepada pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Jika bukan dia yang membantu, lalu siapa? Hari berikutnya, Irfan akhirnya memberanikan diri mendekati Anissa. Saat menemukan wanita itu tengah membersihkan meja rapat, ia berdiri di ambang pintu dan menyapanya pelan, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Anissa terkejut, buru-buru menunduk, seolah takut telah melakukan kesalahan. "Maaf, Pak. Saya akan segera pergi," katanya dengan suara bergetar. Irfan menghela napas panjang sebelum akhirnya bertanya, "Anissa, kamu baik-baik saja?" Sebuah pertanyaan sederhana yang membuat Anissa membeku di tempatnya. Mata perempuan itu berkaca-kaca, seakan tak percaya ada seseorang yang benar-benar menanyakan keadaannya. Hampir 1 menit penuh tak ada jawaban, hingga akhirnya, dengan suara lirih dan gemetar, Anissa berbisik, Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu apakah saya baik-baik saja atau tidak."
Dan saat itulah, tanpa Irfan sadari, hatinya mulai bergerak. Sesuatu yang tak pernah ia rencanakan telah dimulai. Sejak hari itu, Irfan tak bisa lagi menutup mata terhadap keadaan Anissa. Ia mulai memperhatikannya lebih sering. Cara Anissa bekerja dalam diam, bagaimana ia menahan lelah sambil mengelus perutnya, dan bagaimana ia berusaha tersenyum meskipun matanya jelas dipenuhi kesedihan. Irfan tak mengerti mengapa ia begitu peduli. Ia bukan tipe pria yang mencampuri urusan pribadi orang lain, apalagi sampai memikirkan nasib seorang pegawai rendahan. Namun, setiap kali melihat Anissa, ada perasaan aneh yang menyeruak di dalam hatinya. Seakan ia tak sanggup membiarkan wanita itu menghadapi semuanya sendirian. Pada suatu siang, ketika ia sedang berjalan menuju ruangannya, Irfan kembali melihat Anissa di pantry. Kali ini, tubuhnya tampak lebih lemah, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Ia mencoba mengambil gelas di rak atas, tetapi keseimbangannya goyah. Dalam sekejap, tubuhnya limbung dan hampir jatuh ke lantai. Refleks, Irfan berlari dan menangkapnya tepat waktu. Jantungnya berdegup kencang saat merasakan tubuh Anissa yang lemah dalam pelukannya. "Anissa, kau baik-baik saja?" Suara Irfan terdengar lebih panik dari yang ia harapkan. Anissa membuka matanya perlahan, napasnya tersengal. Saya hanya pusing, Pak." "Maaf," suaranya hampir tak terdengar. Irfan menatap wajah wanita itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu ini bukan hanya tentang kelelahan. Anissa kekurangan gizi, kurang istirahat, dan jelas terlalu banyak menahan beban seorang diri. Tanpa berpikir panjang, Irfan membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia menggenggam tangan Anissa tanpa sadar, seolah tak ingin wanita itu jatuh lebih dalam ke jurang penderitaan. Saat dokter memeriksa Anissa, Irfan duduk di luar ruangan dengan perasaan gelisah. Ini bukan dirinya. Ia bukan pria yang terbiasa repot-repot memikirkan orang lain. Namun, melihat Anissa seperti ini, ia tak bisa tinggal diam. Setelah beberapa saat, dokter keluar dan berkata, kondisinya cukup lemah, dia kekurangan nutrisi. Jika terus begini, bukan hanya ibunya yang dalam bahaya, tetapi bayinya juga. Kata-kata itu menghantam Irfan seperti petir di siang bolong. Ia menatap pintu ruangan di mana Anissa beristirahat, hatinya penuh pergolakan. Malam itu, Irfan membuat keputusan besar. Ia mendatangi Anissa yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya tampak lebih tenang setelah diberikan perawatan. Saat melihat Irfan datang, Anissa berusaha bangun, tetapi Irfan menahannya dengan lembut. "Tetap istirahat," katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Anissa menatapnya penuh kebingungan. "Pak Irfan, kenapa Anda melakukan semua ini?" Irfan terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ia tak punya jawaban pasti, hanya ada satu hal yang ia yakini. Anissa butuh perlindungan, dan ia tak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. "Menikahlah denganku, Anissa." Anissa membelalakan mata, tubuhnya menegang. Ia mengira ia salah dengar. Apa?" Irfan menatapnya dalam-dalam. "Menikah denganku. Aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan bayimu. Kau tak perlu menghadapi semuanya sendirian." Air mata menggenang di mata Anissa. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ia tak butuh belas kasihan. Tapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia terlalu lelah untuk terus berjuang sendirian. Ia takut, ia khawatir tentang masa depan bayinya. "Tapi, kenapa, Pak? Anda tidak mencintai saya?" Irfan terdiam. Ia tak bisa menyangkalnya, pernikahan ini bukan karena cinta.
Tapi ia juga tahu, ia tak bisa membiarkan Anissa terus menderita. Aku tidak ingin melihatmu jatuh lebih dalam jurang kesedihan, jawabnya akhirnya. Dengan hati yang berat dan penuh keraguan, Anissa akhirnya mengangguk. Ia menerima lamaran itu bukan karena ia berharap kisah cinta yang indah, tetapi karena ia tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang bersedia berdiri di sampingnya. Pernikahan itu bukan tentang cinta, setidaknya, belum. Namun, takdir telah membawa mereka ke titik ini, dan mereka harus menjalaninya. Dan tanpa mereka sadari, keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah pernikahan mereka terasa asing dan penuh kecanggungan. Anissa masih terbiasa menjalani hidupnya sendiri, sementara Irfan, meskipun telah menikahi wanita itu, tidak tahu bagaimana harus bersikap. Pernikahan mereka hanya berupa akad sederhana, tanpa pesta, tanpa kebahagiaan yang biasanya menghiasi wajah pengantin baru. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, hanya rasa tanggung jawab dan belas kasihan yang menggantung di antara mereka. Anissa masih belum terbiasa tinggal di rumah mewah milik Irfan. Setiap sudut rumah itu begitu besar dan dingin, jauh berbeda dari kamar sempit yang dulu ia sewa. Ia merasa kecil di tempat ini, seakan ia hanyalah tamu yang bisa diusir kapan saja. Ia tak ingin mengganggu Irfan, jadi ia tetap melakukan pekerjaannya sendiri. Bahkan tak jarang ia masih bersih-bersih rumah meskipun ada pembantu. Suatu malam, Irfan pulang lebih awal dari biasanya dan melihat Anissa sedang mengepel lantai dengan perut besarnya. Ia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang mengganggunya melihat istrinya bekerja sekeras ini. "Anissa, berhenti. Kau tidak perlu melakukan itu," katanya dengan suara datar, tapi tegas. Anissa menoleh dengan tatapan bingung. "Saya tidak terbiasa menganggur, Pak. Lagi pula, saya tidak mau hanya berpangku tangan di rumah ini." Irfan menghela napas, lalu berjalan mendekatinya. "Dengar, aku tidak menikahimu untuk melihatmu bekerja seperti ini. Kau sedang hamil, Anissa. Aku ingin kau istirahat dan menjaga dirimu." Ada nada ketulusan dalam suaranya, sesuatu yang membuat Anissa terdiam. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka makan malam bersama di meja yang sama. Tidak ada percakapan hangat, hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Namun, diam-diam, Irfan mencuri pandang ke arah Anissa. Wanita itu begitu sederhana, jauh dari tipe wanita yang biasanya mendampinginya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Irfan tidak bisa mengalihkan pandangan. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, hubungan mereka mulai berubah. Irfan yang awalnya bersikap dingin, kini perlahan mulai terbuka. Ia mulai pulang lebih awal, membawa makanan untuk Anissa tanpa alasan yang jelas. Kadang, ia bahkan mengajaknya berjalan-jalan sore di taman, meskipun tak ada banyak kata yang terucap. Namun, benih cinta itu benar-benar mulai tumbuh saat malam di mana Anissa mengalami kesulitan tidur. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, merasakan nyeri di perutnya. Panik, ia berusaha menahan rasa sakitnya sendiri agar tidak mengganggu Irfan. Namun, gerakannya membangunkan pria itu. "Ada apa?" tanya Irfan dengan suara berat, matanya masih mengantuk. Anissa menggigit bibirnya, mencoba menahan sakit. "Saya hanya sedikit kram." "Tidak apa-apa, Pak, tidur saja." Namun, bukannya kembali tidur, Irfan justru duduk dan menyalakan lampu. "Biar aku panggil dokter," katanya cemas. Anissa buru-buru menggeleng. "Tidak perlu. Ini biasa terjadi pada ibu hamil. Saya hanya butuh istirahat sebentar." Melihat wajah Anissa yang menahan sakit, ada sesuatu yang mencubit hati Irfan. Ia menghela napas,
Lalu tanpa berpikir panjang, ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Kalau begitu, tidurlah. Aku akan menemanimu." Anissa menoleh dengan mata berkaca-kaca. Sentuhan tangan Irfan di tangannya terasa begitu hangat, begitu menenangkan. Hatinya bergetar, bukan karena rasa sakit, tetapi karena perasaan yang mulai muncul di dalam hatinya. Perasaan yang tak seharusnya ada. Sejak malam itu, jarak di antara mereka semakin menipis. Irfan mulai lebih perhatian, lebih sering menanyakan keadaan Anissa dan bayinya. Setiap kali melihat Anissa tersenyum kepada bayi dalam kandungannya, hatinya bergetar tanpa ia sadari. Dan akhirnya, Irfan menyadari sesuatu yang mengejutkannya. Ia tidak lagi hanya sekadar peduli. Ia tidak lagi hanya merasa kasihan. Perlahan tapi pasti, ia mulai jatuh cinta. Namun, ia masih belum siap untuk mengakuinya. Tidak pada Anissa, tidak pada dirinya sendiri. Dan mungkin, tanpa Irfan sadari, Anissa pun merasakan hal yang sama. Malam itu, Irfan duduk di ruang kerjanya, menatap kosong pada layar laptop yang sudah terbuka sejak 1 jam lalu. Namun, pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Bayangan Anissa terus menghantuinya. Cara wanita itu tersenyum lembut saat mengelus perutnya. Bagaimana ia mulai tertawa pelan saat berbicara dengannya, dan bagaimana matanya berbinar saat melihat bayi yang tumbuh dalam kandungannya. Perasaan ini semakin nyata, semakin menyesakkan dadanya. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Sejak malam di mana ia menggenggam tangan Anissa, Irfan mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Dulu, ia hanya menganggap pernikahan ini sebagai bentuk tanggung jawab, tapi sekarang ia mulai takut kehilangan wanita itu. Ia mulai terbiasa dengan kehadirannya di rumah, dengan suara lembutnya, dengan perhatian kecil yang selalu diberikan Anissa tanpa diminta. Namun, satu hal yang menghantuinya, apakah Anissa juga merasakan hal yang sama? Atau pernikahan ini masih hanya sebuah pengorbanan baginya? Sementara itu, di kamarnya, Anissa duduk termenung di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Hatinya dipenuhi kebingungan. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia merasa nyaman berada di sisi Irfan. Pria itu bukan hanya sekadar suami dalam ikatan tanpa cinta, melainkan seseorang yang kini diam-diam mengisi relung hatinya. Ia mengingat bagaimana Irfan selalu ada untuknya, bagaimana pria itu mulai menunjukkan kepedulian tanpa kata-kata berlebihan. Namun, ia takut berharap terlalu banyak. Ia takut jika semua ini hanya karena rasa tanggung jawab, bukan cinta yang sesungguhnya. Pagi harinya, Irfan memutuskan untuk mengambil langkah besar. Saat melihat Anissa sedang duduk di taman belakang rumah, menikmati sinar matahari pagi, ia berjalan mendekatinya dengan hati berdebar. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya pelan. Anissa menoleh dan tersenyum tipis. "Tentu saja, ini rumah Anda." Irfan menghela napas. "Anissa, bisa kita bicara serius?" Anissa menatapnya dengan sedikit gugup, lalu mengangguk. Irfan menatap lurus ke matanya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku tahu pernikahan kita bukan karena cinta sejak awal. Aku tahu mungkin aku terlihat seperti pria yang hanya merasa kasihan padamu. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, Anissa, aku bukan lagi menikahimu karena belas kasihan." Jantung Anissa berdetak kencang. Matanya melebar saat mendengar kata-kata itu. "Apa maksud Anda, Pak?" Suaranya bergetar. Irfan menelan ludah, lalu melanjutkan, Aku tidak tahu kapan tepatnya ini terjadi. Tapi aku sadar, aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kehadiranmu. Aku tidak bisa membayangkan rumah ini tanpa suaramu, tanpa senyumanmu.
Aku tidak bisa membayangkan hari-hariku tanpa kau di sisiku. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini ia pendam. Aku mencintaimu, Anissa. Air mata langsung menggenang di mata Anissa. Dadanya terasa sesak, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang begitu besar. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan isak tangis. Pak Irfan? Suaranya bergetar, saya juga. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Irfan menggenggam tangannya dengan lembut. Jangan panggil aku, Pak, lagi. Aku suamimu, dan aku ingin menjadi suamimu yang sesungguhnya. Aku ingin membangun keluarga ini bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena aku mencintaimu. Anissa tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia mengangguk sambil tersenyum di tengah isakannya. Aku juga mencintaimu, Irfan. Mereka saling bertatapan, dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, tidak ada lagi jarak di antara mereka. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah perasaan yang tulus, cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menjadi suami istri. Beberapa bulan setelah pengakuan cinta mereka, kehidupan rumah tangga Irfan dan Anissa berubah total. Tidak ada lagi kecanggungan, tidak ada lagi perasaan canggung di antara mereka. Setiap harinya, Irfan selalu memastikan bahwa Anissa merasa dicintai, bukan hanya sebagai wanita yang ia lindungi, tetapi sebagai istri yang benar-benar ia kasihi. Anissa pun kini menjalani hari-harinya dengan lebih bahagia. Tidak ada lagi ketakutan tentang masa depan, karena ia tahu, Irfan akan selalu ada di sisinya. Malam itu, Anissa terbangun dengan napas tersengal. Perutnya terasa begitu nyeri, seperti ada gelombang kuat yang mendorongnya dari dalam. Ia merintih pelan, berusaha bangun dari ranjang, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi. Ia tahu, waktunya telah tiba. Irfan? Bisiknya dengan suara lemah. Irfan yang sedang tertidur lelap langsung terjaga begitu mendengar suara istrinya. Ia melihat wajah Anissa yang pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Seketika, panik melandanya. Anissa, kau baik-baik saja? Apa sudah saatnya? Anissa hanya bisa mengangguk lemah. Air mata menetes di pipinya karena rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Tanpa berpikir panjang, Irfan langsung menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, tangannya tak pernah lepas dari genggaman tangan Anissa, mencoba memberikan kekuatan meskipun ia sendiri diliputi ketakutan. Beberapa jam kemudian, teriakan kesakitan Anissa memenuhi ruangan bersalin. Irfan berdiri di luar dengan perasaan campur aduk, cemas, takut, sekaligus penuh harapan. Setiap menit yang berlalu terasa begitu lambat. Ia ingin berada di sisi Anissa, tetapi perawat melarangnya masuk. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Hingga akhirnya, suara tangisan bayi pecah di udara. Irfan membeku di tempatnya, jantungnya berdetak kencang. Tak lama, seorang perawat keluar dan tersenyum kepadanya. Selamat, Pak Irfan. Istri Anda telah melahirkan bayi perempuan yang sehat. Tanpa pikir panjang, Irfan segera masuk ke ruangan. Matanya langsung mencari sosok Anissa, dan saat ia menemukannya, hatinya seketika luluh. Anissa terbaring lemah di ranjang, wajahnya terlihat lelah, tetapi senyum bahagia terukir di bibirnya. Di pelukannya, ada seorang bayi mungil yang tertidur dengan tenang. Irfan mendekat, duduk di sampingnya, dan menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Dia begitu kecil, bisiknya.
Anisa tersenyum, matanya penuh cinta. Dia putri kita, Irfan. Mata Irfan terasa panas. Perlahan, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi kecil bayi itu dengan penuh kasih. Terima kasih, Anisa. Terima kasih telah membawa kebahagiaan ini ke dalam hidupku. Namun, kebahagiaan mereka belum berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, Anisa kembali membawa kabar yang mengejutkan. Ia kembali hamil. Irfan terdiam beberapa saat, lalu tanpa bisa menahan rasa bahagianya, ia langsung memeluk Anisa erat, meneteskan air mata haru. Kini, ia bukan hanya menjadi ayah angkat bagi bayi pertama Anisa, tetapi juga ayah kandung bagi anak mereka yang sedang tumbuh dalam kandungan. Dan disitulah, kisah mereka yang dimulai dengan rasa kasihan, berakhir dengan cinta yang begitu dalam. Mereka bukan lagi dua orang asing yang terikat dalam pernikahan tanpa cinta, tetapi dua hati yang kini telah menyatu, menjalani kehidupan sebagai keluarga yang utuh, penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Tamat.